فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tafsir ayat Al-Baqarah, dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar dan tidak ada yang tahu kenikmatan ilmu ini kecuali orang-orang yang memang mendapatkan taufik. Baik, maka kita tidak heran ketika kita membaca biografi para tokoh-tokoh ilmuwan, belum lagi bicara ilmuwan Islam, hatta ilmuwan kufar seperti biografi misalkan siapa itu Leonardo da Vinci, ataupun biografi siapa itu si Tesla, ataupun juga biografi Alva Edison yang mampu untuk menghabiskan umur berbulan-bulan di laboratorium dan seterusnya. Kenapa itu dia lakukan sementara orang-orang banyak yang bersenang-senang ke sungai, ke kebun, bersenang-senang ke gunung, bersenang-senang ke pantai? Karena dia merasakan nikmatnya ilmu sesuai dengan kadar ilmu yang menjadi kecondongan dia. Dan justru dengan kecondongannya dia tersebut dan dengan ilmu yang sangat dia perdalam itu, dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala di mata orang-orang dunia, karena itu ilmu duniawi. Tetapi apa? Ketinggian ilmu itu terasa dan dihasilkan. Baik, mungkin orang yang sekedar bersenang-senang bertamasya, sudah begitu dia mati namanya nggak disebut. Tapi tokoh-tokoh ilmuwan tadi namanya selalu diabadikan dan manfaatnya dirasakan manusia walaupun sekedar masalah duniawi saja. Tetapi kemuliaan itu mereka dapatkan karena memang jenis ilmu ini adalah kenikmatan yang tertinggi dibandingkan dengan jenis harta benda. Baik, maka bagaimana lagi dengan ulama agama? Agama yang benar, yang membimbing kepada kenikmatan dunia akhirat. Mereka lebih layak untuk Allah Ta'ala muliakan dan Allah Ta'ala beri kebahagiaan. Dan kenikmatan ilmu agama jauh berlipat-lipat lebih tinggi daripada kenikmatan ilmu duniawi. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekhina Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala, masih terkait dengan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar dan seterusnya. Kata beliau, makna dari rangkaian perbandingan ini adalah bahwasanya bebatuan itu masih terkesan dan terpengaruh. Maka di antara bebatuan itu ada yang terpecah kemudian muncullah darinya air. Ada yang bahkan dia terbelah besar sehingga terbentuklah sungai-sungai. Dan ada pula yang batu itu terkesan sehingga dia jatuh dari gunung dari puncak gunung karena dia tunduk patuh kepada keinginan Allah Ta'ala. Sementara hati orang-orang Yahudi tadi tidak terpengaruh dan tidak pula terkesan dengan syariat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak lupa, yaitu tidak lalai terhadap apa yang kalian amalkan, yaitu amalan yang kalian perbuat, atau yaitu dari amalan kalian. Kenapa ada perbedaan tafsir di sini? Karena ma di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ma mausulah bermakna alladzi amma ta'malun alladzi ta'malun. Baik. Kalau dia ma mausulah dan yang setelahnya adalah silatul mausul, berarti antara ma mausulah dengan silatul mausul perlu ada apa? Ada robit, ada pengikat. Mana pengikatnya antara kepala dan badannya ini? Pengikatnya adalah dhamir yang tersembunyi. Takdirnya amma ta'maluna, alladzi ta'maluna. Nah, haknya kembali kepada apa? Kembali ke ma, yaitu alladzi tadi.
Ini kemungkinan pertama, yaitu amalan yang kalian perbuat. Atau ma-nya adalah ma masdariyah, berarti dia dan yang setelahnya bitakwilil masdar an amalikum. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Allah tidak lalai terhadap amalan-amalan yang kalian perbuat. Atau kemungkinan kedua, yaitu Allah tidak lalai terhadap amalan kalian, yaitu masdar. Dan dua-duanya intinya sama. Baik. Dan kata beliau di sini ada ancaman yang keras terhadap situasi yang ada pada orang-orang tersebut, berupa kerasnya hati mereka dan akibat-akibat yang dihasilkan dari kerasnya hati, yaitu berupa amalan yang buruk. Karena kalau hati buruk, maka amalannya akan jadi buruk. Kata beliau, hati orang kafir itu lebih keras daripada kerasnya bebatuan. Padahal bebatuan itu kehilangan sebab-sebab pemahaman dan akal. Secara umum batu tidak punya pemahaman. Kita tanya ke batu, 1 tambah 1 berapa? Dia diam aja itu. Kecuali mukjizat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk nabinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya mengetahui di Mekah batu yang dia mengucapkan salam kepada saya setiap kali saya lewat. Baik. Tapi secara umum batu tidak punya pemahaman dan tidak punya akal dan seterusnya. Baik. Dan juga batu tidak memiliki kemampuan untuk kita ajak berbicara. Sekalipun demikian, dia tetap tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan bahkan merasa takut pada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dengan makhluk yang kumpulan dari bebatuan, yaitu gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pastilah engkau akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah karena takut kepada Allah. Ini ayatnya sama berarti ya, min khasyatillah. Yang di sini juga min khasyatillah. Baik, dan asal dari khasyah adalah apa? Yaitu rasa takut yang didasari oleh ilmu. Baik. Cuma di sini beliau mengikuti mazhab yang marjuh, ini adalah majaz. Yang betul bukan majaz, tapi Allah Ta'ala meletakkan apapun yang dia kehendaki pada bebatuan. Adanya rasa takut, adanya rasa marah dan seterusnya. Masalah mungkin saja, bukan mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik. Kata beliau, bebatuan saja seperti ini. Sementara hati orang kafir tadi, padahal hati-hati manusia memiliki sebab-sebab pemahaman dan akal, mampu memahami pembicaraan, mampu merenungkan nasihat dan seterusnya, dan mampu memikirkan apa yang baik dan apa yang buruk. Baik. Dan juga diberi kelapangan kemampuan untuk menerima, yaitu memiliki panca indera dan seterusnya, bahkan perasaan dan seterusnya. Tapi ternyata hati orang kafir tidak mau tunduk, tidak mau bersikap lunak kepada keterangan dan syariat Allah. Berarti maknanya apa di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai terhadap perbuatan busuk kalian, dan dia tidak lupa terhadap amalan yang buruk kalian. Bahkan dia akan mencatat semuanya, dia mengawasi semuanya, dan akan menghukum kalian di akhirat. Di dunia ada, di akhirat lebih kekal lagi. Berdasarkan amalan kalian tadi, yaitu Allah Ta'ala senantiasa mengawasi orang-orang yang hatinya kaku tadi, dan Allah mencatat amalan mereka sehingga Allah membalasi mereka nanti di akhirat. Kemudian beliau membahas masalah qiraah. Kalau jumhur qiraah seperti qiraah kita, amma ta'malun, kalian. Adapun qiraah Ibnu Katsir dan Nafi dan Ya'qub dan beberapa yang lain dengan ya, amma ya'malun, yaitu dengan pola iltifat. Baik, kalau pola iltifat berarti ada apa? Ada faidah yang lebih mendalam lagi, yaitu maksudnya bagaimana kalau iltifat? Ya ini seakan-akan Allah Ta'ala sudah berpaling dari mereka. Semula diajak bicara kalian, summa qasat qulubukum, kemudian Allah Ta'ala meninggalkan mereka, seakan-akan mereka tidak lagi di hadapan dia. Sekedar apa? Orang yang jauh yang dibicarakan, apa yang mereka amalkan. Karena manakala mereka menjauh dari kebenaran, Allah pun menjauh dari mereka. Manakala mereka berpaling, maka Allah pun balas berpaling dari mereka. Tapi Allah berpaling tidak lupa, Allah masih membicarakan mereka dan mengancam mereka.
Baik. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena mereka sendiri terlalu banyak melakukan penyelisihan sehingga putuslah hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Baik. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwasanya bebatuan itu merasakan beberapa pengaruh dan memiliki beberapa kesan. Yang pertama, kesan itu kembalinya kepada manusia, kepada binatang, kepada hewan, kepada tumbuhan dengan apa manfaat yang besar, yaitu apa? Pecah kemudian menjadi sungai-sungai yang besar yang bermanfaat. Ada juga yang terpengaruh, terkesan tapi dengan kesan yang sedikit. Efeknya sedikit, yaitu pecah kemudian muncul manfaat sedikit, muncul mata air dan terbentuk sumur. Tetap dia ada manfaatnya. Ada juga yang dia itu tetap memiliki kesan, yaitu tetap terpengaruh. Dia jatuh dari gunung yang tinggi karena takut pada Allah, walaupun ini tidak ada manfaatnya secara umumnya, tidak kembali manfaatnya kepada manusia ataupun kepada hewan secara umum. Tetapi ini semua menunjukkan batu itu masih memiliki kesan, yaitu apa? Masih terpengaruh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang keuntungannya besar, ada yang manfaatnya sedikit, tetapi tetap mereka itu adalah memiliki kelunakan terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Sementara batu-batu tadi, batu yang di hati orang-orang kafir tadi tidak terkesan sama sekali, tidak mendapatkan faidah dari hikmah-hikmah dan dari petuah-petuah dan seterusnya yang sampai kepada hati-hati mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengancam hati-hati yang sekeras itu bahwasanya Allah mengawasi mereka, Allah Ta'ala mencatat amalan-amalan mereka dan akan memperhitungkan tersebut dan akan membalasi mereka, dan Dia akan menimpakan kepada mereka beraneka ragam hukuman manakala mereka tidak lagi layak untuk mendapatkan beraneka ragam kenikmatan. Baik, dan kata beliau tidak tersamarkan bahwasanya lafaz-lafaz dari ayat ini walaupun dia pendek, dia mengandungi ancaman-ancaman yang sangat keras. Setelah itu beliau memperdalam masalah i'rab dari rangkaian ayat-ayat tersebut. Sekarang kita membaca tafsir Ibnu Katsir sedikit demi sedikit terkait dengan ayat itu. Baik. Tafsir ketika diperdalam seakan-akan apa? Memang kita melihat apa yang Allah Ta'ala ceritakan itu. Cerita masalah batu, masalah air, masalah sungai, masalah pepohonan, masalah gunung. Seakan-akan kita disuruh melihat langsung dan menyelami. Dan ini adalah kenikmatan yang besar. Baik, tentang firman Allah Ta'ala di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala taubihan li bani Israil. Allah Ta'ala berfirman dalam rangka atau dalam keadaan menghardik Bani Israel, wa taqri'an lahum, dan mencerca mereka, ala ma syahadu, terhadap apa yang mereka saksikan, min ayatillahi ta'ala, berupa ayat-ayat Allah Ta'ala, wa ihya'il mauta, dan yang terakhir disebutkan yaitu tentang dihidupkannya orang yang mati itu. Allah menghardik kenapa sikap mereka setelah itu justru tetap saja hatinya itu kaku. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, takdirnya kullih. Kemudian hati kalian menjadi kaku dan keras setelah itu semua, setelah ayat yang beraneka ragam Allah tampilkan di rangkaian ayat-ayat tadi. Fahiya kal hijarah, maka hati-hati kalian tadi bagaikan bebatuan, allati la talinu abadan, yang tidak akan lunak selamanya atau sama sekali. Secara umum kita bakar dengan pembakaran biasa tidak lunak, kecuali apa? Nanti ada orang aklani mengatakan enggak, ini ayatnya kurang, yaitu apa? Batu masih mungkin dihancur leburkan, tapi dengan apa? Dengan lava, dengan lahar yang di gunung itu. Nah, kita katakan memang itulah yang diisyaratkan, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Kalau hati tidak mampu dilunakkan dengan ayat-ayat Quran dan tidak pula mampu ditundukkan dengan musibah-musibah yang banyak di dunia, di akhirat,
di neraka dia akan dihancurkan itu. Hatinya akan dilunturkan, akan dileburkan di neraka. Sila rasakan itu. Baik. Masih mungkin dihancurkan, tapi apa? Tunggu dengan api yang sangat panas. Kalau dengan api yang halus pun tidak mampu, dengan air hidayah pun tidak mampu, tidak mau, maka apa? Tunggu dengan api yang memang luar biasa panas itu. Na'udzubillah. Walihada nahallahul mu'minina an mithli halihim. Maka dari itu Allah melarang kaum mukminin untuk semisal dengan keadaan mereka. Yaitu apa? Ini termasuk dalil larangan tasyabuh dengan kufar. Baik, dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida, dan juga dibahas secara khusus dalil-dalil tentang larangan tasyabuh bil kufar oleh Fadilatul Syekhina Adnan Az-Zamari Al-Misqari hafizahullah taala. Allah taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Apakah belum tiba waktunya? Ana yakni, yaitu apa? Yahin, tiba waktunya. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk kepada peringatan dari Allah? Zikr di sini adalah tazkir, tunduk kepada peringatan dari Allah. Ini menurut satu penafsiran. Ada penafsiran yang lain. Wa ma nazala minal haqq. Ini maktuf kepada zikr, yaitu apa? Wa lima nazala minal haqq, dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelum ini. Diberi kitab suci tapi apa? Fatala alaihimul amad. Lalu masa yang panjang berlalu pada mereka. Faqasat qulubuhum, kemudian hati-hati mereka menjadi keras. Bukan semakin disiram semakin lunak, tapi malah semakin mati. Nah, kita dilarang mencontoh, meniru orang-orang ahli kitab tadi. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Oh iya. Dan ayat ini sering dipakai oleh para ulama untuk apa? Untuk membantah orang-orang Hizbiyun yang mengatakan kami tidak wajib untuk ikut nasihat Anda. Kami tidak wajib untuk mengikuti tahdir dari Anda, terserah kami. Kami tidak wajib untuk menjadi naskah kopian, seperti yang diucapkan oleh Ali Hasan Al-Halabi ketika dinasihati oleh Imam An-Najmi rahimahullah. Kami tidak boleh taklid dalam masalah-masalah seperti ini. Padahal apa? Sudah disebutkan dalilnya, hujahnya, dan bayan serta keterangan yang banyak. Tapi dia mengatakan kami nggak mau menjadi naskah kopian, sekedar ikut saja. Padahal dalilnya jelas. Yaitu apa? Ketika kebenaran telah datang, kita wajib untuk tunduk dan patuh serta menolong kebenaran tersebut. Bukan dengan alasan la yulzimuna qauluk, ucapanmu tidak mewajibkan kami. Ini syubhat yang parah. Baik. Wa qala al-Aufi fi tafsirihi an Ibnu Abbas. Baik. Kalau Syekh ya pakai dalil ini, kalau Syekh An-Najmi pakai dalil-dalil yang lain tentang apa itu kewajiban untuk mengikuti dan menerima kebenaran kalau hujjah telah ditegakkan. Lamma duribal maqtul bi ba'dil baqarah, sanadnya ma'ruf, yaitu dhaif. Al-Aufi dhaif, tapi boleh untuk pendukung. Manakala orang yang terbunuh itu dipukul dengan sebagian dari anggota badan lembu tersebut, jalasa ahya, dia duduk dalam keadaan hidup. Jalasa ahya makana qat, yaitu dia hidup dengan keadaan yang belum pernah dilihat, yaitu hidup yang paling sehat, bukan hidup segan mati tak mau atau apa itu sudah nafas satu-satu, bukan, hidupnya betul-betul hidup yang sempurna. Faqilalah, maka ditanyakan kepadanya, man qatalak, siapa yang membunuh Anda? Faqal banu akhi qataluni, anak-anak dari saudara saya membunuh saya. Summa qubit, lalu rohnya dicabut lagi. Qala banu akhihi hina qubit, maka anak-anak dari saudaranya tadi yang tertuduh, ketika orang ini sudah dicabut lagi nyawanya, mengatakan wallahi ma qatalna, demi Allah kami tidak membunuh dia. Padahal apa? Ayat sudah sangat jelas, ini mukjizat. Fakadzabu bil haqq, maka mereka mendustakan kebenaran ba'da id ra'au,
setelah mereka melihatnya. Faqala Allah summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Maka Allah berfirman, kemudian hati-hati kalian menjadi kaku, menjadi keras setelah itu. Yakni Bani Akhi Syaikh, yang Allah maksudkan adalah anak-anak dari saudara orang tua yang mati tadi. Tapi apa, ini bukan sababun nuzul yang sahih, karena dalilnya apa? Karena sanadnya tidak cukup. Jelas ayat ini lebih umum, lebih luas, mencakup orang yang diajak bicara Nabi Muhammad SAW, demikian pula orang-orang yang menyaksikan ayat-ayat tadi. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka bebatuan, maka hati-hati tadi bagikan bebatuan atau lebih keras lagi. Fasarat qulubu Bani Israil ma'atulil amad. Maka jadilah hati-hati Bani Israel bersamaan dengan panjangnya masa qasiyatan ba'idatan anil mau'idhah, menjadi keras, jauh dari nasihat, yaitu jauh dari mau menerima nasihat, padahal sudah turun Taurat dan sunnah-sunnah dari Nabi Musa dan Nabi setelahnya. Ba'dama syahaduhu minal ayati wal mu'jizat, setelah mereka menyaksikan ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat. Ini menunjukkan memang ayatnya bersifat umum, bukan hanya kepada orang yang menentang hujah yang tadi, hujah tentang siapa yang membunuh tadi. Fahiya fi qaswatiha kal hijarah. Maka hati-hati tadi di dalam kekerasannya itu bagaikan bebatuan. Allati la ilaja liliniha, yang mana tidak ada obat untuk mengembalikan kelembutannya. Au asyad qaswah. Au berarti apa? Asyad di qaswah kalau maktuf pada hijarah. Kecuali kalau dia adalah apa, maktuf kepada, berarti apa tadinya, kepada mubtada, berarti apa? Asyaddu qaswah minal hijarah, lebih keras daripada bebatuan. Fa inna minal hijarati ma tatafajjaru minhal uyunul jariyah bil anhar. Karena di antara bebatuan ada batu yang terpecah belah, atau tatafajjar minha al-uyun sebagai fa'ilnya, yaitu memancar darinya mata air yang mengalir menjadi sungai-sungai. Wa minha ma yashaqqaq, yaitu yatashaqqaq. Di antara bebatuan ada juga yang dia terbelah, fayakhruju minhul ma, lalu keluar darinya air menjadi sumur atau mata air yang kecil dan semacamnya. Wa illam yakun jariyah, walaupun tidak sampai mengalir. Wa minha ma yahbitu min ra'sil jabali min khasyatillah. Dan di antara bebatuan tadi, minnya adalah min apa itu? Tabaidiyah. Ada batu yang jatuh min ra'sil jabal, minnya adalah ibtidaiyah. Min khasyatillah, minnya adalah min sababiyah. Disebabkan karena takut pada Allah. Jadi ada 3 min di sini disebutkan. Wa fihi idrakun lidzalika bihasabih. Nah, ini yang lebih betul. Bukan pendapat yang mengatakan apa? Ini majaz, tapi ini adalah hakiki. Yaitu apa? Bahwasanya batu itu memiliki idrak, memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu, tapi bihasabih, sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala berikan untuknya. Itu bukan mustahil, dan dalil banyak sekali. Masalah apa? Jamadat itu memiliki idrak, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Nah, ini adalah apa? Ini adalah jawaban salafi. Tidak seperti yang tadi disebutkan dan terkesan beliau, yaitu Syekhuna Al-Harari, terkesan dengan mazhab yang marju, bahwasanya ini majaz. Yang betul, ini adalah hakiki. Karena Allah Ta'ala berfirman, Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Seluruh yang di langit yang 7, demikian pula bumi dan apa saja yang ada di antara semuanya tadi, yang ada di dalam semuanya tadi, bertasbih untuk Allah. Berarti apa? Bebatuan juga bertasbih, pohonan juga bertasbih, baik itu pohon yang sudah kering ataupun pohon yang masih basah. Dan itu pendapat yang betul, tidak seperti pendapat sebagian sufiyah tentang masalah apa? Tentang masalah tanaman yang di pekuburan, yaitu apa? Dia hanya bertasbih ketika dia masih hijau, ketika dia sudah kering dia berhenti tasbih. Ini keliru.
semuanya, baik itu rotib ataupun yabis, semuanya bertasbih untuk Allah Ta'ala. Itulah pendapat yang betul. Adapun yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apa itu? La'allaha yani yushafa'u lahuma malam yaibasa. Semoga kedua orang tadi mendapatkan syafaat dariku selama dua pelepah kurma ini masih basah. Ini bukan sebagai dalil bahwasanya mereka itu bertasbih hanya ketika kering, hanya ketika basah. Tapi apa? Ini sekedar pewaktuan yang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Syafaatnya berlaku selama tanaman yang ditanam itu masih basah. Baik. Jadi bukan menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan syafaat karena pelepah kurma ini bertasbih, bukan. Tapi syafaat dari Rasul, bukan syafaat dari tanaman tadi, dengan sebab mereka bertasbih. Baik. Karena dalilnya jelas terkait dengan syafaat Nabi, bukan terkait dengan tanaman-tanaman yang ada di situ. Ini sekedar pewaktuan. Baik. Yang mengatakan pewaktuan itu mengatakan bahwasanya dia dapat syafaat dengan tasbih, makanya ketika kering syafaat itu berhenti, kita katakan itu bertentangan dengan dalil yang banyak. Karena semua yang kering dan basah bertasbih untuk Allah. Tapi kenapa dia dapat syafaat hanya ketika tadi masih basah? Menunjukkan bukan karena tasbihnya tanaman-tanaman yang di situ, tetapi karena apa? Karena syafaat Nabi SAW. Adapun penanaman tadi itu sekedar apa? Sebagai pewaktuan. Dan juga apa? Secara umum kurma itu tidak tumbuh melalui pelepah yang dibelah. Dia tumbuh melalui apa? Biji-bijian atau memang melalui tunasnya. Baik. Makanya ini tidak boleh dikiaskan kepada tanaman-tanaman yang lain, lalu tidak boleh dipotong atau apa. Karena tidak ada dalil yang melarang pemotongan dan tidak ada dalil yang mengatakan tanaman itu semuanya mendatangkan syafaat. Kalau tidak apa? Tanaman yang karena kalau tidak demikian, maka negeri Arab walaupun kering tapi masih banyak mereka itu memiliki tanaman-tanaman. Ternyata Rasulullah tidak mencukupkan dengan tanaman yang ada di pekuburan itu, tapi mengkhususkan dengan apa? Dengan syafaat beliau. Baik. Dan Rasulullah tidak melarang dicabutnya tanaman-tanaman yang di pekuburan. Racun pun boleh. Tidak masalah, yang penting tidak mendolimi makhluk yang lain. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati itu mendapatkan manfaat dari tanaman-tanaman yang di situ. Karena kita nggak punya dalil dan ini perkara wahyu. Tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Adapun yang menarik-narik dalilnya itu kita katakan itu pendalilan yang keliru. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya semua, bukan hanya yang kering, yang basah, tapi yang kering juga bertasbih. Bukan hanya benda hidup, tapi juga apa? Benda mati. Berarti bebatuan juga bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu apapun, innafiyah, min taukidun nafi, menunjukkan tidak ada yang keluar dari ini. Berarti apa? Semuanya memang apa? Bertasbih. Tidak ada sesuatu apapun kecuali dia bertasbih dengan baknya adalah apa? Bak ma'iyah atau takdirnya adalah apa? Mutalabbisan bihamdih, seperti disebutkan di sebagian i'rabnya. Yusabbihu mutalabbisan bihamdih, memuji mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dari kekurangan sambil memuji Allah atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi ada apa itu? Ada tahalli dan ada tahalli. Mengosongkan Allah dari sifat yang buruk dan mengakui lengkapnya Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik, bagaimana mereka benda mati itu mengakui itu semua? Menunjukkan mereka memiliki idrak. Seperti ini dibahas oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Darut Ta'arud dan juga dalam kitab yang lain. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian yang tidak memahami tasbih mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tasbihnya adalah bilisan. Tapi lisannya apa? Hanya Allah yang tahu bagaimana lisannya. Bukan bilha tapi bil lisan. Karena kalau dengan hal seperti ucapan aklaniyun, mereka mengatakan kami tidak tahu mereka bertasbih dan tidak nampak mereka bertasbih. Kami juga tidak dengar mereka bertasbih. Tapi apa maksudnya adalah bilhal, keadaan mereka yang indah, yang bagus, yang lengkap, yang mengagumkan, mengharuskan untuk orang yang memperhatikannya itu berdecak kagum dan memuji Allah. Nah, kata mereka seperti itu. Jadi tasbihnya adalah bilhal, bukan mereka bertasbih, tapi menyebabkan orang yang melihat itu bertasbih karena keindahan makhluk tadi. Kita katakan ini keliru dan sok tahu. Kenapa?
seandainya yang dimaksudkan adalah tasbih dan tahmid bil hal, niscaya Allah tidak mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Sekarang apa? Kalau bil hal kita paham itu. Kita memahami bahwasanya ayat-ayat Allah nampak pada makhluk-makhluk tadi. Baik, kita memahami. Tapi ketika Allah Ta'ala mengatakan kalian tidak paham tasbih mereka, menunjukkan mereka betul-betul bertasbih, cuma kita yang tidak tahu. Kecuali ketika Allah Ta'ala menampilkan mukjizat dan karamah seperti apa di dalam hadis Ibnu Mas'ud itu. Dan terus-menerus kami mendengar itu makanan bertasbih dalam keadaan makanan itu sedang dimakan. Dan kami juga melihat bagaimana kerikil-kerikil itu bertasbih ketika di tangan Rasulullah, dan juga ketika sedang dipegang oleh Abu Bakar, dan hadisnya Hasan tentang itu. Bukan berarti Rasul dan Abu Bakar bertasbih dengan menghitung kerikil, tapi ketika sedang dipegang ternyata kerikil itu bertasbih. Menunjukkan memang mereka bertasbih dengan lisan, tapi lisan yang hanya Allah yang tahu kaifiatnya, sampai mereka mendengar. Masalah kita tidak mendengar, kita ini terlalu lemah. Kita hanya secara teorinya, karena mereka sok tahu. Terkadang perlu kita beritahu bahwasanya kita bukan orang kampungan yang tidak tahu. Kita pun paham hukum-hukum yang seperti itu. Bahwasanya secara umum telinga manusia hanya mendengar mendengar getaran yang ukuran 20 Hz sampai 20.000 Hz. Adapun yang di atas atau lebih rendah dari itu kita tidak tahu. Menunjukkan bukan mereka makhluk-makhluk tadi tidak bertasbih dengan tasbih lisan, cuma kitanya yang telinga kita yang terlalu kurang. Kalau Allah menghendaki terkadang kita mampu mendengar itu, seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi intinya mereka betul-betul bertasbih, dan jangan ketidaktahuan kita menyebabkan kita menuduh makhluk-makhluk itu tidak punya idrak atau hanya majas saja dan seterusnya. Cuma kitanya yang tidak tahu, ilmu kita terbatas. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha penyabar dan Maha pengampun. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, sanadnya sahih kalau Ibnu Abi Najih ke Mujahid, annahu kana yaqul, Mujahid mengatakan kullu hajarin yatafajjaru minhul ma. Setiap batu itu akan memancar darinya air, au yatashaqqaqu an ma, atau dia pecah mengeluarkan air, au yataradda min ra'si jabal, atau jatuh dari kepala gunung, dari puncak gunung, liman khasyatillah kah? Lamin khasyatillah ya? Tamam. Berarti lamnya ini sebagai taukid. Jazakallahu khairan. Disebabkan karena rasa takut pada Allah. Nazala bidzalikal Qur'an, Al-Qur'an turun dengan itu. Jadi tidak ada batu yang sia-sia sama sekali, dan tidak ada batu yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Semuanya punya pengetahuan, cuma bertingkat-tingkat. Batu aja seperti itu. Harusnya hati manusia lebih lunak untuk itu semua, untuk menerima ilmu. Ilahuna wallahu a'lam. Dohirnya adalah fil kalam, yaitu di dalam kalamullah ini. Yaitu di dalam penjelasan ini atau kalamullah yang ini. Karena kalau kita katakan langsung ke hijaran kurang tepat juga jadinya. Kecuali kalau maksudnya adalah jinsil hajar mungkin. Tapi biasanya kalau di dalam kitab-kitab tafsir, yaitu di dalam ayat ini atau dalam kalam ini ada faedah demikian.